Sekarang kita cerita tentang produknya. Ada 3 macam produk daripada kuantum metal. Produk yang pertama adalah GSA. Di sini kalau saya terjemahkan secara simpel, kita jual beli emas fisik. Fisik emas. Di sini sekali lagi saya tegaskan, kuantum metal tidak menjual digital emas, tidak menjual elektronik emas. 100% semuanya transaksi kita adalah emas fisik. Hanya saja kita didukung oleh teknologi digital. Ya, sekarang semua teknologi digital. Taksi pun sekarang sudah digital ya. Kalau dulu ada taksi yang offline, sekarang orang udah pakai taksi digital, Grab, Gokar dan lain-lain ya. Nah, taksi pun artinya mobil taksinya benar-benar ada walaupun transaksinya digital. Betul nggak? Nah, sama seperti ini, emas fisiknya benar-benar ada 100% tapi didukung oleh teknologi digital. Oke. Dengan ada teknologi digital ini kita bisa melakukan transfer emas. Oke. Jadi, kalau misalnya kalau dulu nggak ada teknologi, misalnya saya punya emas 1 ons misalnya, untuk transfer 1 gram itu susah. Ya, nggak mungkin dipotong kecil-kecil, dikirim, nggak bisa transfer langsung ya. Tapi dengan teknologi transfer ini dalam 1 menit, dalam 1 detik, emasnya nyampe ke tujuan. Misalnya saya kirim ke Pak Oong atau Pak Yuda atau Pak Reza 1 gram, dalam 1 detik nyampe walaupun kita berbeda kota, dan Pak Oong bisa mengambil fisiknya langsung di lokasi setempat atau minta dikirimkan fisiknya. Artinya yang ditransfer tuh benar-benar emasnya. Ya. Yang kedua, bisa nabung emas dari uang kecil. Jadi kita bisa ngajarkan anak-anak kita menabung emas dari uang kecil. Kenapa? Karena di sini 10 ringgit udah bisa beli emas. Jadi kalau kita rupiahkan kurang lebih 35.000 rupiah sampai 40.000 rupiah, udah bisa beli emas. Kumpul-kumpul ada uang, besok beli emas dikit, besok ada uang beli emas, sehingga terkumpul 1 gram, boleh ambil fisiknya. Oke, seperti itu. Jadi nabung emas benar-benar terjamin ada fisiknya. Nah, kedepannya ini lagi disiapkan aplikasinya, kita bisa belanja dengan konversi emas. Belanja di Indonesia kan harus rupiah. Ya memang kan kita misalnya beli baju, bayar restoran, mau bayar tiket hotel dan lain-lain, tetap transaksinya rupiah. Tapi nanti di aplikasi ini itu dikonversi langsung dengan stok emas kita. Jadi kita bisa nyimpan emasnya banyak, saat mau belanja bisa gunakan emas ini. Dan ada ATM mesin sekarang yang mengeluarkan emas. Selama ini kita tahu ATM mesin itu mengeluarkan uang, sekarang ATM mesin mengeluarkan emas. Di kantornya Quantum sudah ada 2 mesin. Jadi teman-teman kalau nanti ke kantornya Quantum di Malaysia, bisa tarik fisik emasnya langsung keluar dari mesin ATM. Nah, untuk Indonesia, ini sekarang programmer daripada Quantum dengan programmernya Antam. Sudah ada kerjasama Quantum dengan Antam ya. Nah, jadi nanti kita di Indonesia bulan setelah kantor operasionalnya ready ya, sekarang masih kantor administrasi, itu bisa ambil emas juga fisik dari mesin ATM ini. Kita dengerin dulu. Oke, bisa ngambil dari mesin ATM ini langsung keluar emas. Tapi yang keluar di Indonesia adalah emasnya Antam. Ya. Karena untuk orang Indonesia sudah ada perusahaan Antam, jadi kita tarik emasnya Antam. Oke, karena kalau harus kirim dari luar negeri itu kan kena pajak, kena biaya pengiriman, malah menyusut nilainya. Jadi supaya kita tidak rugi, kita beli emas, dapat emas Antam walaupun transaksinya di Quantum. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau kita bicara GSA itu adalah jual beli emas, tetapi didukung oleh teknologi digital. Oke, kalau hanya melihat nomor 1 aja bagi saya belum menarik ya, karena mau beli emas banyak sekarang orang jual emas, bahkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee ada jual emas juga sekarang. Kita bayar nanti dikirim. Oke, sama di sini juga bayar boleh minta dikirim. Lantas di mana daya tarik program Quantum Metal? Daya tariknya di poin nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita lihat poin nomor 2 dulu. Sebelum kita bicara poin nomor 2, saya mau cerita ke teman-teman. Kenapa penting kita menyimpan emas dan menabung emas dari sekarang? Ya, karena emas itu nilainya tidak terkena inflasi.
Ya, jadi banyak orang tidak menyadari inflasi itu membuat orang kaya menjadi miskin, apalagi orang yang belum kaya. Saya mau cerita sedikit seberapa mengerikan efek inflasi dan sebenarnya kita pun mengalami korban daripada efek inflasi. Produk yang kedua namanya GCA, yaitu gadai versinya kuantum. Ya, nomor 2 adalah gadai versinya kuantum. Nah, keunggulan daripada gadai versi kuantum ini tidak ada cicilan, ya, kita tidak perlu cicil, ya. Kemudian tidak ada kontrak, jadi kita nggak dikejar-kejar. Oh, udah habis kontrak harus tebus, nggak ada di sini, ya. Tanpa lelang, barang kita titip, emas kita titip mau setahun, mau 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, tidak akan dilelang. Jadi aman, benar-benar kita bisa nabung jangka panjang, ya. Kemudian emas akan kembali, emas bisa kembali tanpa perlu bayar dari kantong sendiri. Nah, pertanyaannya kok bisa? Ya, mari kita lihat bedanya. Di sini tetap ada jasa titip emas hanya 3,5% per tahun dan sama sekali tidak perlu bayar di depan. Ya, artinya tidak wajib dicicil Rp1 pun. Nanti bayarnya boleh di belakang saat kita tarik emasnya saja. Jadi kita nggak akan dikejar-kejar. Oh, ayo udah jatuh tempo, ayo bayar dulu. Nggak ada, di sini nggak perlu. Oke, mari kita bandingkan dengan pegawaian konvensional supaya kita bisa lebih memahami perbedaannya. Oke. Nah, kita lihat nih. Misalnya saat ini Bapak Ibu punya 100 gram emas. Dan sebagai contoh saja agar mudah hitung, kita anggap harga hari ini 1 juta per gram. Berarti kalau 1 juta per gram, 100 gram nilainya berapa? Nilai saat ini 100 juta ya. Setuju ya? Nah, kalau emas yang 100 gram ini, yang nilai hari ini 100 juta, kita bawa pegadaian, maka kita akan terima uang cash ya, 85% sampai 90% kurang lebih. Dalam contoh ini saya ambil 85% saja, jadi saya boleh ambil uang cash 5 juta kalau saya antarkan ke pegadaian. Oke, saya gadaikan, atau ada bank juga yang terima gadai, kita bisa gadaikan di situ, kita dapat uang tunai 85 juta, tapi status emas kita yang 100 gram ini dititipkan di pihak pegadaian atau bank, karena kita membawa uangnya. Oke, maka kita titiplah emas ini tadi. Oke, yang membedakan kita lihat program dari konvensional gadai itu wajib ada cicilan. Jadi dari uang yang 85 juta ini biasanya ditagih cicilan apakah per bulan, per 3 bulan. Kemudian ada kontrak. Kontraknya juga ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Di saat kontraknya selesai, maka kita wajib tebus, setorkan uang 85 juta ini kembali dan emas kita boleh kita bawa. Tapi kalau kita saat kontrak jatuh tempo kita tidak mampu melakukan cicilan atau tidak mampu menebus, kita boleh perpanjang. Tapi ada jasa bunga atau jasa titip. Nah, kalau yang syariah dia tidak menyebut bunga tapi menyebut jasa titip 12% per tahun. Tapi ada sebagian besar ya, sebagian besar daripada pihak pegadaian membebankan 12% per tahun itu dari nilai emas yang 100 gram. Bukan dari uang 85 juta yang kita pinjam. Tidak semua memang, tapi sebagian besar saya temukan 12% ini dibebankan dari nilai emas yang 100 gram. Sehingga apabila nilai emas 100 gram ini naik, maka jasa titipnya juga jadi naik. Nah, apabila suatu hari Anda tidak mampu melakukan perpanjangan dan jasa titip ini, tidak mampu membayar jasa titip ini saat jatuh tempo kontrak, maka barang kita dilelang. Ini kalau kita tidak mampu cicil dan tidak mampu perpanjang jasa ini. Artinya kalau dilelang, barang kita hilang. Betul? Sampai sini paham ya? Ini adalah konsep yang terjadi di konvensional. Ya, baik di negara Indonesia maupun di negara Malaysia kurang lebihnya sama. Oke, sekarang bagaimana perbedaannya dengan sistem gadainya kuantum atau GCA ini? Ya, di sini sama kasusnya. Kita punya emas 100 gram, setelah beli GSA, kita gadaikan langsung, kita terbalik terima uang cash 85 juta, sampai hal ini sama ya. Cuma bedanya di quantum metal, tidak perlu cicil Rp1 pun, karena tidak ada kontrak,
Jadi titipan emas kita yang 100 gram tidak wajib tebus kapan-kapan, terserah kapan kita mau tebus, kita yang nentukan. Kita nggak dikejar-kejar, oh udah jatuh tempo harus tebus, kalau nggak tebus dilelang. Di sini nggak. Kemudian ada jasa titip 0,5% per tahun, ini pun dibayar belakangan, tidak ditagih-tagih tiap tahun, tidak ditagih di depan, dihitung dari uang yang kita bawa 3,5% saja. Kalau tadi ini 12%, di sini 3,5%. Tapi bedanya kalau ini ditagih tiap tahun atau tiap perpanjangan, kalau ini ditagihnya belakangan. Walaupun 5 tahun kita nggak setor-setor, 10 tahun nggak setor-setor nggak masalah. Nanti pada saat kita mau ngambil emasnya atau sisa emasnya baru dihitung ini 3,5% per tahun. Jadi tidak ada beban. Jadi jasa titip di sini tidak sama dengan bunga. Makanya dia dapat sertifikat syariah. Kenapa? Kalau bunga itu kita dipaksa bayar tiap tahun. Jadi ada beban buat orang yang berhutang ya, karena makanya disebut riba di situ. Ya, ada beban, orang dikejar-kejar, kalau kamu nggak bayar bunganya barang kamu dilelang. Jadi kita jadi terancam statusnya di situ. Tapi kalau di kuantum, nah ini tidak dinyatakan syariah. Kalau ini dinyatakan syariah, tidak dinyatakan riba. Dinyatakan syariah, kenapa? Karena orang nggak dikejar-kejar harus bayar tiap tahun, walaupun 3,5%, tidak ada kewajiban membayar. Kewajibannya membayar nanti pada saat dia sudah untung, di saat emasnya dia ambil. Jadi kita yang menentukan. Oke. Dan tidak akan dilelang walaupun tidak nyicil Rp1 pun 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun sekalipun tidak akan dilelang. Artinya tidak ada risiko buat kita di sini. Makanya Quantum Metal mendapatkan sertifikat dari lembaga syariah bahwa ini 100% syariah. Oke, karena tidak ada beban buat orang. Tapi menerima jasa titip ya wajar karena ada jasa, uangnya dikasih pakai, diambil jasa, saya rasa itu hal yang wajar. Bukan syariah, bukan berarti tidak boleh mengambil jasa ya, tetapi tidak boleh ada orang yang teraniaya di situ. Itu kuncinya syariahnya. Oke. Nah, mari kita beda jauh nggak nih antara konvensional dengan sistem gadainya kuantum. Dan emas bisa kembali ke kita tanpa ditebus. Nah, ini kita jawab, kok bisa? Setelah kita ambil uang 85 juta, emas kita kan dititip 100 gram di sini. Artinya kita tetap punya emas 100 gram walaupun sudah ambil uang 85 juta. Dan di kuantum ini tidak perlu dicicil. Oke. Pertanyaannya, kok bisa emasnya kembali? Nah, kita bicara GCA ini, kita bicara dari dua sudut jangka pendeknya. Uang tunai sudah kita ambil di depan, ya. Kemudian jangka panjangnya kita bicara 10 atau 15 tahun ke depan, ya. Apakah mungkin, nah kita cerita 10 atau 15 tahun ke depan jangka panjangnya, apakah mungkin harga emas yang tadinya 1 juta ini, kan emas kita ada 100 gram nih, hari ini nilainya 1 juta. Kira-kira 15 tahun ke depan, adakah kemungkinan dia naik jadi 2 juta per gram? Tapi kita nggak bisa pastikan kapan. Kita bicara kemungkinan. Kalau suatu hari nanti dia sudah 2 juta per gram, maka nilai 100 gram ini bukan 100 juta lagi, betul? Ya, Tapi menjadi 200 200 juta. Pertanyaan saya, dengan nilai 200 juta emas kita ini, apakah dia sudah mampu untuk bayar pinjaman kita yang 85 juta? Mampu. Mampu ya. Mampukah dia bayar jasa titip yang 3,5% per tahun di belakang? Mampu. Maka emas itu boleh kembali kepada kita tanpa harus kita bayar Rp1 pun, bahkan bisa jadi dapat uang lebih. Ya, bisa jadi dapat uang lebih. Nah, inilah konsep GCA, gadainya kuantum. Menguntungkan nggak nih? Menguntungkan, Pak. Bagus. Jangka waktu lama. Kalau jangka Ya. waktu lama menguntungkan. Jangka waktu lama menguntungkan karena memang kita jadi bisa nabung emas tanpa ada risiko barang kita dilelang. Mudah-mudahan aja kita masih diberi sehat. Ya, walaupun kita nggak nikmati, mungkin anak cucu kita nikmati, ya kan? Jangka waktu cepatnya 85 jutanya kita udah kembali, tapi emas kita masih ada. Nah, itu yang membedakan. Enak ya, mungkin Ya, kita jadi, ada keuntungan lah. ya, nah, bagaimana mengaplikasikan ini? Nah, ini kita melihat
Saya coba ketik-ketik aja dulu bagaimana mengaplikasikan konsep gadai ini supaya hari Pak, depan. tanya dong Pak. Pak, tadi kalau Silakan. 85 100 gram udah kita ambil 85 juta, kita kembalikan emas kita masih tetap 100 gram ya Pak ya? Iya, emas kita tetap 100 gram. Ini kan namanya titip. Iya. Emas kita, Tapi uangnya kan udah diambil, Pak. ya Udah uangnya, diambil 85% tuh. iya. Gimana? Tapi kan statusnya kita tidak jual. Nah, inilah keunggulan daripada. Digadein gitu ya. Iya, inilah Oh, keunggulan kita dari beli gadai emas. tertentu. Betul. Kita beli emas, langsung emasnya kita gadein, kita ambil uangnya gitu 85%-nya ya, Pak. Iya, 85% uang kita tarik kembali, tapi statusnya kita tetap punya emas 100 gram. Nah, biasanya orang beli emas yang fisik di luar sana pun juga mau disimpan, ditabung jangka panjang, ditunggu naik baru dia jual, betul nggak? Betul. Tidak menunggu, kalau harga turun kan bertahan nggak jual, karena rugi kalau jual harga turun. Nah, sama, daripada kita beli fisik kita simpan, naiknya lama, mendingan 85 jutanya kita ambil dulu, kita boleh putar untuk bisnis, untuk usaha kita yang lain, tapi tabungan emas kita tetap ada. Ini poinnya, konsep daripada di sini. Nah, saya kasih tunjuk satu cara untuk produk GAE. Produk GAE berdiri sendiri, berbeda dengan 1 dan 2 ya. Ini berdiri sendiri. Simpelnya GAE ini disebut kita beli emas tapi dapat daya ungkit. Dapat nilai tambah. Itu. Ini tidak sama dengan trading forex ya. Walaupun ada daya ungkit, ini lebih mirip dengan jual beli rumah ilustrasinya. Saya kasih contoh. Misalnya saya mau beli rumah seharga 1 miliar. Tapi saya belum punya uang 1 miliar. Tapi saya hanya punya DP 200 juta. Apakah saya sudah boleh beli rumah 1 miliar? Sementara yang jual rumah kan nggak mau terima DP saya. Dia mau terima 1 miliar dibayar cash. Maka solusinya saya harus cari badan permodalan, badan pembiayaan, yaitu bank. Nah, bank ngasih pinjam saya 800 juta supaya saya boleh lunasi yang 1 miliar. Betul nggak seperti itu? Iya. Betul, KPR ya, Pak. Nah, di saat yang jual rumah udah terima uang 1 miliar, maka udah lunas dong. Rumah ini dibalik nama ke saya. Iya. Walaupun saya masih DP 200 juta dan harus nyicil di bank. Ya. Tapi dalam transaksi ini, saya transaksi utuh satu rumah senilai 1 miliar atau hanya seperempat rumah transaksi saya? Utuh 1 miliar. 800 masuk kuantum. Berarti secara hukum rumah ini sudah sah milik saya, sekaligus saya punya hutang 800 juta. Iya. Betul ya? Iya. Jika tahun depan ada yang tawar rumah ini 1,5 miliar, apakah saya berhak jual? Apakah saya boleh jual? Boleh. Udah dapat Karena sudah untung. Nah, ada yang bilang belum, ada yang bilang boleh nih. boleh, siapa? Boleh, Pak. Boleh. Hak milik. Boleh ya, Kita karena sudah. udah milik saya, dengan catatan hutang saya di bank harus saya lunasi. Lunasi, Iya. betul. Dipotong Betul aja. nggak? Nah, bank ngasih 800 juta tentu mau untung, tentu ada bunga, ada jasa administrasi, ada uang penaltinya. Anggaplah mau ambil 900 juta. Maka saat saya jual 1,5 miliar ini kurangi hutang di bank 900 juta, berikut biaya-biaya, Masih ada untung gitu. masih Ya, untung untuk 600 juta. Artinya DP 200 juta kembali, betul? Kembali. 400 Oh, juta Kembali dalam jadi bentuk untung. Oh, Pertanyaannya, transaksi saya ini sah apa tidak? sah ya Pak. Rupanya sah ya kan. Kuantum. tapi dalam agama itu dimayar. Sah, Bu. Tidak ada Sah ya? masalah. Oh, rumah ini sudah milik ibu, ibu udah beli, kecuali Tapi kan kita baru bayar 200, Pak. Ya, Terus yang DP. 800 kan kita masih punya utang itu harus nyicil apa bagaimana itu? Dijual. ya di bank, kalau di bank kan memang harus nyicil. Kalau di GM-nya enggak? Di Nah, GM-nya enggak? di QM-nya saya jelasin sebentar lagi. Cuma sebelum kita cerita di QM, ini transaksi sah nggak nih secara Sah, hukum sah. aja dulu? Sah secara Kalau hukum sah, untuk Pak. rumah kan kita hubungannya sama bank. Iya. Iya. Oke, sah ya. Oke. Kita Ya. lanjut.
GAE ini mirip banget dengan ini, hanya tadi barangnya rumah, sekarang barangnya emas. Bedanya hanya itu aja. Mari saya contohkan. Misalnya mau beli 100 gram emas. Contoh harganya 1 juta per gram. Berarti nilai yang harus saya bayar 100 adalah juta. 100 juta. Kalau secara nilai konvensional, ya kan? Ya. Nah, dengan GAE ini kita hanya perlu bayar DP 10% saja. Kalau tadi kan kita DP rumah, sekarang ini DP beli emas 10% senilai 10 juta saja. Walaupun DP-nya 10 juta, tapi transaksi saya di GAE ini adalah 100 gram. Syaratnya Selesai. DP 80% ya Pak. Nah, saya hanya DP 10%. Nah, 90% lagi, siapa yang minjamin? Berarti ada hutang dong. Betul. Nah, kurangnya. Nah, tadi kan kalau beli rumah, bank yang minjamin. Nah, di sini 90% itu dipinjamkan oleh pihak Pertmin. Jadi Pertmin ini kan punya stok emas banyak ya. Ya. Dia memberi fasilitas nih kepada Quantum. Karena kenapa pada Quantum? Karena Quantum kan memang distributor resmi dia. Nah, Quantum ini memberikan ke kita hak pinjaman ini. Jadi kita dibolehkan nih minjam, bayar DP 10%-nya, kemudian kita dipinjamin sehingga kita punya transaksi 100 gram. Jadi walaupun kita DP baru 10% seperti beli rumah tadi baru DP, tapi transaksi kita bulat 100%, 100 gram. Sampai sini Jadi ini paham? beda sama yang tadi ya Pak? Beda, kalau tadi gadai. Kalau ini beli emas tapi dapat pinjaman seperti beli rumah. Kayak rumah gitu. Oke. Ini produk yang berbeda, ini produk ketiga ya, berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat plus minusnya. Kalau kita dapat pinjaman ini plus minusnya apa? Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu plusnya. Kalau harga emas di dunia naik 5% saja, maka dihitung 5% dari 100 gram, bukan dari DP. Sama seperti rumah tadi, kalau orang tawar rumah kita ya dihitung dari nilai rumah, ya kan? Ya. Bukan dari DP. Maka untunglah kita 5 juta. Kalau 5% dari 100 gram. 5 juta ini kalau kita bandingkan dengan DP kita yang 10 juta, maka untungnya 50% sudah. Betul? Betul. Enak nggak? Untung 50% padahal di market baru naik 5%. Kita dapat untung 50% dari DP. Senang banget dong. Senang ya. Oke. Kalau naik 10%, maka 10% dari total pembelian emas, bukan dari DP, betul nggak? Iya. 10 juta. 10 juta ini kalau dibandingkan dengan DP, untung kita 100%. Iya, udah balik modal. Iya, bukan balik DP-nya. modal. Untungnya aja udah 100%, modalnya juga balik saat dijual. Ya kan? Mari kita lihat dulu. Padahal di market baru naik 10%, tapi kita udah profit 100% dari DP. Oke. Selanjutnya ditanya, loh, bagaimana ambil untungnya? Bisa nggak saya jual kalau saya untung? Kapan aja boleh langsung jual, ya, dengan catatan nilainya plus ya. Oke, mari kita lihat. Di sini kita tidak bisa hanya tarik profit. Nggak bisa hanya ambil profit, tapi harus jual beli karena konsep syariah itu harus jual beli. Kalau kita hanya ambil profit nanti jatuhnya riba. Oke, tapi kalau jual beli dalam syariah itu boleh ambil keuntungan. Oke. Kita jual emasnya ya Pak. Emasnya dijual. Emas yang tadi 100 gram, sekarang tetap 100 gram atau nambah? Tetap 100 gram kan Pak? 100 gram. Cuma nilainya yang nambah. Nilainya yang berbeda. Nah, karena Iya, harganya di pasar 110 juta. Nah, Ibu yang jawab tetap 100 gram berarti fokus ini. Betul kan? Ya. Betul nggak Pak? Ya betul. Emasnya nggak akan nambah. Yang nambah hanya nih. Iya, yang nambah uangnya, nilainya. apa keuntungannya. Oke. Kalau emasnya tetap betul. Saat kita jual karena pasaran naik 10% berarti kita dapat uang 110 juta. Tuh. Yang mana tadi nilainya sebelum naik kan 100 juta kan? Betul. 110 juta kita ada hutang, kita kembalikan hutang 90 juta. Yang mana hutang ini tidak perlu dicicil, tidak berbunga.
Langsung. Tapi nanti ada manajemen fee-nya sedikit. Nanti kita hitung, kita jelaskan manajemen fee. Cuma dia tidak dicicil dan tidak berbunga. Oke, Jadi maka 110 kembalilah kita dikali 20 juta. 20 juta ini datangnya dari mana? DP kita 10 juta kembali, profit Keuntungan. 10 juta. Jadi profitnya 100%. 100% masih kotor ya, nanti kurangi manajemen fee. Nanti saya jelaskan manajemen fee-nya. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Bisa Pak, dikit Pak. Paham. Tapi harus ngikut Paham. hitung terus. Biar Oke. ingat. Menguntungkan nggak nih kalau kita dapat pinjaman? Beli emas? Untungkan, Menguntungkan, jelas Pak. untungkan. Menguntungkan. Sekarang Tapi kita ada lihat batasannya itu ya Pak. batasan gimana? Batasan pinjamannya itu harus, Enggak. umpamanya kita punya uang ya kecil aja lah, 21 juta. Kita mau beli emas 10 gram. Itu kan Pokoknya pinjamannya itu 90%. DP-nya Oh, 10% aja. Jadi mau kalau uangnya 100 juta ya dapat tambahannya 900 juta. oh iya. Kalau uangnya 1 juta dapat tambahannya 9 juta, kurang lebih seperti itu. Oh iya, oke. Nah, saya lanjut resikonya ya. Nih tadi kan kita lihat enaknya nih. Nah, Ya kita betul, harus resikonya belajar sekarang resikonya gimana? ya. Karena kita kan Tapi harus sebelum siap-siap kita juga. cerita resiko, kita bereskan ini dulu. Ini kan ada keuntungannya 100% nih. Betul. Siapa Iya. yang ngasih keuntungan ini? Apakah perusahaan ada Dari- beban? Market. Pasar. Pasar. Sepakat pasar? Sepakat. Pasar. Market. Oke. Karena Jadi kan market naik, pasar, Pak. Pak. Di pasar Iya. benar. Karena yang naik kan dari pasar. Keuntungan terjadi di saat harga naik kita jual, betul nggak? Betul. Maka yang bayar itu yang bagi kita keuntungan adalah market, bukan perusahaan kuantum. Artinya si kuantum ada beban nggak di saat kita dapat profit? Tidak sama Enggak ada bang. Sama sekali Nggak ada tidak. Setuju ya? Artinya kalau perusahaan tidak ada beban, konsep ini bisa long term nggak? Bisa. long dong. Betul ya. Tapi kalau ada beban perusahaan Rp1 saja untuk bayar profit, maka saran saya jangan main. Karena kalau ada beban, bom waktu dia akan tutup. Scam. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yakin di sini nggak ada beban, nanti sama-sama cari ada nggak beban dia. Malah nanti dia tagih kita lagi manajemen fee lagi sedikit. Kan? Nah, jadi dalam konsep ini keuntungan bukan dari perusahaan. Di sini tidak ada investasi, makanya dibilang kita tidak investasi, perusahaan tidak himpun dana, tidak kumpul dana masyarakat, ya. Setelah profit boleh jual semuanya, harus jual 100%, tidak perlu meninggalkan saldo Rp1 pun, kita boleh ambil semua. Dan tidak ada kewajiban harus beli kembali tanggal sekian, jam sekian, tidak ada. Oke, jadi tidak ada menghimpun dana dan perusahaan pun tidak pernah membagikan ROI, tidak pernah bagikan profit sharing. Profit yang kita dapat dari kenaikan harga emas di market. Oke, sampai sini sepakat. Jadi transaksi kita di sini adalah jual beli emas, bukan nanam modal, bukan minta profit sharing dari perusahaan. Jadi keuntungan dari market ya Pak? Iya, murni market. Sampai sini sepakat dulu. Sepakat. Ya? Sepakat. Oke, kita lanjut. Masuk Risiko. akal, Pak. Walaupun perusahaan tidak ada beban, ada risiko nggak buat kita? Ada. Bagaimana kalau harga emas turun? Emas kan bisa Itu turun. dia. Nah, Turun. kalau turun 10% dihitung 10% dari 100 gram juga, karena 100 gram itu punya kita. Maka baik untung maupun risikonya dihitung dari 100 gram. Maka minuslah 10 juta. 10 juta minus nilai ini kalau diadu dengan DP kita jadi 0 DP kita. Jadi impas. Kalau minusnya lebih dari 10% jadi minus lah dia, betul nggak? Iya. Betul. Walaupun nilainya 0 atau minus di sini, dia tidak ada margin call. Uang tidak hangus, tidak ada uang hilang. Berbeda dengan trading, makanya saya bilang tadi kalau trading ada leverage
pasti ada margin call, uang hilang. Walaupun besok naik lagi tetap hilang, betul nggak? Betul. Iya. Makanya kalau kita mau lihat harga dulu naik ya Pak, baru Kalau kita di jual. GAE Jangan ini, dijual. kalau di GAE ini walaupun harga turun tidak ada margin call. Kita kan nggak bisa tebak setelah kita beli ini harga masih akan langsung naik atau turun Nggak balik. bisa ya Pak? Nggak bisa. Walaupun Nggak kita bisa beli. bilang, oh udah turun nih, saya beli, pasti besok naik. Ya nggak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin harga di market. Nah, hanya di sini kalaupun dia turun, tidak ada margin call, tidak ada uang hilang. Lantas risikonya apa? Risikonya harus menunggu harga emas naik kembali. Nah, sejarah membuktikan sekian puluh tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu harga emas kalau turun dia bisa naik lagi nggak? Bisa. naik Pak. Ya, Bisa berapa juta? selama ini dia naik kembali, betul nggak? Kita nggak tahu kapan dia naik, tapi dia ada selamanya sejarah membuktikan dia naik kembali. Jadi harus menunggu harga emas naik kembali, itu risikonya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang tidak sanggup menunggu harga emas naik kembali, dilarang main, dilarang ikut. Iya, betul. Oke, karena risiko harus menunggu harga emas ini hanya dilihat pasti. dulu ya Pak. Ya, yang 1-2 boleh tiap hari. Iya, beli sama Ya. beli gade gitu Yang aja. GAE, saran saya ada manajemen keuangannya. Misalnya punya uang 1 miliar nih hari ini, dana nganggur yang memang mau ditabung jangka panjang. Jangan langsung ditembak 1 miliar. Bikin averaging, bikin sampai 5 lapis atau 10 lapis. Jadi 10% dulu belanjakan. Turun, belanjakan lagi 10%. Turun, belanjakan lagi 10%. Sehingga nanti kalau dia naik 25% saja, udah nutup semua kerugian. Gitu. Atau yang udah profit yang beli di bawah tadi naik, jual dulu profit, ambil profit dulu, bawa lagi naik, jual lagi satu-satu. Seperti itu. Oke, jadi kita tidak menunggu lama karena kita nggak bisa tebak nih berapa tahun kita nunggu, berapa bulan kita nunggu, nggak ada yang bisa tebak. Oke. Apalagi kalau kita butuh ya Pak. Iya. Makanya harus uang dingin. Adapun uang dingin jangan sekali tembak pecah aja beberapa kali. Itu cara memperkecil risikonya. Oke. Nah, pertanyaannya kok bisa nggak ada margin call di sini padahal nilainya udah turun jadi 0? Di mana-mana yang namanya trading, ya ini kalau trading ya, forex atau apakah, nah, kalau ada daya ungkit, leverage pasti ada margin call. Kok di sini tidak ada margin call? Dikarenakan 100% transaksi kita itu ada fisiknya. Jadi walaupun kita tadi baru bayar DP 10 gram, tetapi di sistem ini dijamin 100 gram ini ada fisiknya. Nilai fisik baru turun 10% atau nilai fisik baru turun 20%. Makanya dia tidak margin call. Tapi kalau harga emas dunia hari ini menjadi 0, maka margin call lah dia. Mungkin nggak harga emas turun jadi 0 rupiah hari ini? Atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi? Bisakah harga emas jadi 0? Enggak kayaknya ya. Bisa mungkin, bisa tidak. Iya. Makanya ya. Tapi lebih besar tidak ya, atau lebih besar mungkin ya? Masa depan kan kita nggak tahu ya. Betul. Nah, tapi saya rasa kalau nilai emas jadi 0 pun hari ini bukan kita aja yang rugi ya, seluruh dunia, seluruh negara tuh bangkrut. Iya. Yes. Karena yang nyimpan emas negara-negara juga nyimpan emas, bukan orang per orang aja, betul nggak? Oke, masalah mungkin atau enggak ya lebih besar enggaknya lah ya kalau kita bilang ya. Gimana nantilah. Jadi karena ada fisiknya maka dia tidak margin call. Tetapi yang trading kayak forex itu kan memang tidak ada fisik sama sekali. Makanya mereka harus ada margin call. Kalau enggak ya jebol bandarnya. Nah, di saat profit orang harus dibayar, saat turun kok kalau nggak ada margin call kan nggak ada yang uang ditarik, dari mana uang masuknya? Tapi di sini kita bisa bertahan karena ada fisiknya 100%. Bukan fisik 10% DP yang kita bayar, tetapi fisik 100 gramnya. Dan ini Quantum Metal diaudit oleh 2 lembaga syariah
untuk memastikan semua transaksi itu 100% ada fisiknya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Jadi paham untungnya, paham resikonya udah? Ya. Oke. Makanya kita paling bisa milihnya yang 1, 2. Ya, terserah. Itu bebas pilihannya. Ya, Dan betul. di antara Gimana 3 produk, kemampuan kita lah, Pak. ya, Kemampuan kita kan kemampuan kita yang kita lihat Betul. kan ya, Pak. kemampuan dan keyakinan, senang lihat di Betul. mana, ya ini selera kan masing-masing ya bebas. Beda. Ya. Oke, sip. Sampai Pak sini. Irman, Jadi Pak Irman, ini Ya, ada Irman. pertanyaan, silakan Iya, satu-satu. ini kalau kita ngambil 1-2 aja, yang ruginya kita kalau nggak ngambil GAE kan kita kalau ngajak orang nggak dapat yang 2% ya Pak Irman. Ya, kalau kita nggak ambil GAE, kita nggak berhak jadi marketing. Dan di sini Iya. memang tidak semua jadi marketing. Memang siapa yang mau Iya. jadi marketing itu ngajukan Iya, diri. silakan mana yang mau kan gitu Iya. Pak. Ya, Pak itu Irman. dia. Ya, tapi Lihat kalau hanya kemampuan sekedar kita loh, Pak. Lihat sekedar kemampuan mau kita nabung, juga. ya sekedar mau nabung ya nggak perlu beli GAE. Iya. Nabung aja gitu loh. Beli emas, gade, Ya, emas. kerja ini sudah sistem ya, belinya Pak, kan yang bisa jalan. bervariasi ya Pak. Bebas. Mau beli 40.000 rupiah pun udah boleh beli kok. Nah, kalau nggak kita beli rumah kan bisa kata Bapak tadi. Kalau memang ada uangnya umpamanya 200, 300 di rumah 1 M. Ya, bebas. 3 produk diborong semuanya Pak. Pak, tanya dong Pak. Ya, Pak, itu Bu. Pak tadi kan kita DP 10%. Terus kalau harga emasnya turun, DP 10% itu katakanlah dapat emas 100 gram. Kalau harga emas turun, apa 100 gram itu ikut turun? Dipotong dari Ya, besar emasnya. emasnya tetap 100 gram sampai kapanpun, Tetap. mau naik Oh, mau turun, ya. emasnya tetap 100 gram. Nilainya yang Nilai DP-nya, nilai Berubah. DP-nya ya, sampai minus, bisa sampai minus Pak bisa nilai sampai DP-nya. minus, tapi Ibu nggak akan kehilangan uang karena dia tidak ada Masih margin lama. call. Resikonya Ibu Iya. harus nunggu. Waktunya aja. Oh, tinggal tunggu waktu ya. Ya, karena ada Oke. fisiknya. Ya, Nilai fisik kan turunnya baru 10% atau 20%. iya. Oh, iya, iya. Dan kita kan beli fisik. Oh, kita beli fisik, cuman kita ada hutang. Kita ada hutangnya dari si Quantum. Tapi hutang nggak harus dibayar Pak ya, tunggu Hutang. emas naik aja ya Pak ya. Iya, hutangnya tidak wajib dicicil. Tidak wajib dicicil ya. Tapi untuk jual Nanti- itu sudah sistem ya Pak yang bermain. Bukan kita Gimana? kita mau jual atau tidak. Jualnya. Kita yang tentukan kapan kita mau jual. Tetapi kalau nilainya lagi 0, kita nggak bisa jual pasti ya. Jadi harus kita monitor terus ya. Karena ada hutang 90%. Yang nggak perlu monitor tiap hari juga nggak apa-apa, Pak. Karena pergerakan emas fisik itu untuk naik 10% aja tuh mungkin butuh 2-3 bulan, Pak. Monitornya cukup 1 menit aja sehari boleh. Pak, Karena ini tidak sama dengan trading forex yang gerakannya jauh ya. Karena ini kita kan tradingnya hitungnya fisik 1:1. Kalau di forex kan 1:500, 1:1000, naik dikit aja udah besar pengaruhnya. Ya. Jadi kalau kita untuk melihat kenaikannya itu dari di mana nantinya Pak? Bapak tinggal Google aja, cek harga emas di London, harga emas dunia, atau buka website TradingView, atau juga bisa buka harga di website kita. Ini di sini dijelaskan berapa harga emas setiap 5 menit diupdate. Ini ya Pak, ini harga QM sell, artinya si Quantum punya harga jual 927.000. Quantum punya harga beli 866.000.